kalau kemenangan di masyarakat Jawa di Sumsel ini karena faktor Jokowi, bisa jadi berdasarkan survei dari ketiga kandidat itu yang paling dominan adalah Ganjar dan Prabowo. Podcast Info Indonesia kali ini kita kedatangan tamu tokoh muda. Beliau adalah Mas Lili Agus Purwanto yang menjabat sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Puja-Kusuma Sumatera Selatan. Selamat datang, Mas. Terima kasih undangannya, Pak. Iya. Mungkin kita langsung ke materi, Mas ya. Ini terkait seperti kita ketahui di Pilpres ini semua kandidatnya, baik capresnya dan cawapresnya itu semua berasal dari masyarakat Jawa. Bukan bermaksud untuk mengkotak-kotak, tapi memang kondisinya seperti itu, gitu kan. Nah, di Sumatera Selatan khususnya itu dan masyarakat Puja-Kusuma sendiri mandangnya untuk Pilpres sekarang ini gimana? Oke, terima kasih. Saya sapa dulu para saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Rahmat tadi, ini menarik dalam kaitan semua Pilpres dari masyarakat Jawa. Artinya ini berbeda dengan isu tahun-tahun Pilpres sebelumnya bahwa Pilpres ini harus mengakomodasi dari luar Jawa sebagainya. Sekarang ternyata calonnya dari Jawa. Nah, ini tidak bermaksud kemudian kita membanggakan diri atau apa segala macam. Nah, ini karena ini sekali lagi karena dinamika politik. Dinamika politik dan kondisi inilah yang saat ini sedang terjadi. Artinya tidak ada perbedaan lah antara masyarakat Jawa dan luar Jawa karena kita kan sebenarnya satu Indonesia. Nah, ini kebetulan bahwa dari sisi survei tingkat elektabilitasnya tertinggi ternyata di urutan pertama sampai yang keberapa itu kemarin kebanyakan calon kandidat dari Jawa. Ini bagi kami dari masyarakat Jawa yang ada di luar Jawa, yang biasa kami sebut di masyarakat Puja-Kusuma, artinya kami ini bangga dan sekaligus bingung. Gitu ya. Bingungnya seperti apa? Ini semua orangnya hebat-hebat, orangnya terpilih. Siapakah yang kami ini akan menjatuhkan pilihan kepada siapa? Semuanya memiliki kualitas. Baik Amin, baik Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, dan yang terakhir tadi pagi yang sudah mendaftar adalah Prabowo dan Gibran. Semuanya orang-orang terpilih dan orang-orang hebat. Berdasarkan elektabilitas survei, mereka menduduki peringkat setidaknya 1 sampai 7 atau sampai 10, mereka masuk peringkat itu. Artinya kita masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa di Sumatera ini cukup bangga. Tinggal nanti bagaimana preferensi politiknya. Gitu Pak kira-kira, mengarah kemana? Mengarah kemana? Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di situ juga ada calon-calon hebat. Ada Ganjar Pranowo, ada Caimin, kemudian ada Gibran, ada Prabowo, yang tengah dan barat lah itu ya. Nah, tadi bingung. Sekarang pilihan-pilihan tuh banyak. Dari Puja-Kusuma sendiri ada mengakomodir atau seperti apa? Kalau dalam sisi politik, kebetulan kami ini kan bukan parpol, tidak memiliki aliansi politik kemanapun, bukan underbow dari partai politik manapun. Artinya sebenarnya kami ini membebaskan kepada seluruh masyarakat Jawa memiliki preferensi politik kemana. Tinggal bagaimana mereka melihat rekam jejaknya, prestasinya, terus kemudian visi dan misinya. Nah, tinggal nanti
kita akan mendorong kemana preferensi politik itu. Harapannya ketika mereka menjatuhkan pilihan kepada si A, si B, dan si C, mereka memiliki alasan yang kuat. Kenapa kami mendorong si A, si B, dan si C? Apakah ada program keperpihakan kepada masyarakat Jawa, khususnya yang ada di luar Pulau Jawa? Adakah program-program yang mengakomodir kepentingan masyarakat Jawa yang ada di luar Jawa? Karena dari situlah nanti preferensi politik itu akan dibangun. Secara kultural masyarakat Jawa di Sumatera Selatan ini cenderung kemana dia? Apakah milih Prabowo atau Ganjar atau Anies Muhaimin? Kalau melihat mungkin bisa dipetakan bisa oleh Mas Agus seperti apa, karakternya itu seperti apa? Kalau kita berbicara kemanakah preferensi politik masyarakat Jawa dan bagaimana nanti mereka sebenarnya mendeteksinya itu mudah. Kecenderungan masyarakat Jawa yang ada di Sumatera Selatan ini itu kecenderungan akan preferensinya hampir sama nanti. Di Jawa, mereka yang berasal dari Jawa Tengah akan melihat bagaimana konstelasi di Jawa Tengah. Mereka yang dari Jawa Timur akan melihat bagaimana konstelasi di Jawa Timur. Nah, itu akan menjadi salah satu referensi nanti. Nah, jika kemarin kami melihat hasil Pilpres 2019 itu sudah sangat kelihatan bahwa preferensi pilihan politiknya itu mengarah ke lebih besar ke Pak Jokowi dibanding Pak Prabowo. Artinya apa? Mereka melihat pada sisi kultur Jawanya, mereka melihat dari kultur latar belakang emosi ke-NU-annya. Jadi ada wakilnya kan Kiai Ma'ruf Amin. Artinya itu clear bahwa kita melihat bahwa selain faktor asal usul, ternyata ada bobot bebetnya juga terkait apakah ini preferensinya Islamnya yang kultural atau modern seperti apa. Ternyata memang Kiai Ma'ruf Amin cukup memberikan sumbangsi dalam terkait preferensi pemilihan masyarakat Jawa, khususnya karena masyarakat Jawa ini Pak, kalau di Sumsel ini mayoritas Muslim. Nah, mayoritas Muslim ini juga bisa dikerucutkan lagi, mayoritas ini masyarakat NU. Jadi masyarakat NU kultural ya, dari sisi apa namanya kebiasaan mereka, misalnya selamatan apa segala macam itu bisa deteksi lah dari masyarakat NU. Nah, akhirnya preferensi itu memiliki keterkaitan. Gitu. Artinya pengaruh NU di Puja Kesuma dan masyarakat Jawa khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur sangat berpengaruh kuat ya? Sangat berpengaruh di tingkat preferensi pemilihan calonnya. Gitu. Kalau melihat balik ke preferensi pemilihan PKB, NU di situ ada PKB Gus Imin, kemudian ada Mahfud MD di Ganjar, terus ada tokoh-tokoh di balik Prabowo dan Gibran. Nah, pandangan Mas Agus seperti apa itu? Nah, itulah karena kompleknya kandidat ini dan semua hampir memenuhi syarat. Ya. Dari sisi kalau kita ngomongin NU, di pasangan Amin ada Caimin. Di pasangan Ganjar Pranowo juga ada Mahfud MD. Terus kemudian di sisi Prabowo sendiri mungkin ada Gibran yang akhir-akhir ini dia Presiden Jokowi sendiri sangat dekat dengan NU. Bahkan Minggu kemarin hari santri pun yang tidak pernah dihadiri oleh Pak Jokowi kemarin dihadiri oleh Pak Jokowi.
Nah itu artinya dari tiga kandidat ini setidaknya ada warna NU-nya. Iya kan? Iya. Ada warna NU-nya. Meskipun mungkin kita akan bilang bahwa mana nih yang punya apa namanya DNA NU-nya yang mana nih yang lebih kuat. Nah tinggal nanti kita lihat. Kalau pribadi saya melihat bahwa kalau kita ngomongin NU sebagai partai politik dan ya Caimin. Kalau NU sebagai kultural ya Mahfud MD, kultur masyarakat Jawa Timur dan lain sebagainya. Namun jangan diabaikan juga kedekatan Pak Jokowi dengan para sesepuh kiai-kiai di NU, khususnya di struktural. Ini harus dihitung juga, gitu. Secara head to head, secara head to head dari ketiga kandidat capres yang bernuansa NU tadi, kalau menurut Mas Agus siapa nih yang paling menonjol? Oke, saya berangkat dari hasil survei. Ya. Hasil survei kemarin Survei dari mana nih? di Rumah Citra, Rumah Citra, khusus yang di Sumsel, bukan hasil polling lah. Ya. Mereka kemarin kami melakukan diskusi terbatas bahwa mereka bilang bahwa di tahun 2019 preferensi masyarakat Jawa memenangkan Jokowi. Nah, ketika di bulan Maret 2023 kemarin, posisi antara Ganjar dan Prabowo itu beda tipis. Posisinya dimenangkan oleh Ganjar, ya kan? Nah, bagaimana dengan Amin ini kan? Kan begitu. Kalau secara head to head posisinya, hasil surveinya demikian. Hasil polling yang dilakukan Rumah Citra itu memposisikan pertama preferensi politik itu kepada Ganjar. Pada waktu belum ada Mahfud. Terus kemudian yang kedua kepada Prabowo. Yang ketiga baru pasangan baru Anies Baswedan pada waktu itu. Nah, bagaimana hari ini? Nah, pertanyaannya kan bagaimana hari ini ketika semua kondisi sudah memiliki pasangannya masing-masing. Sudah lengkap formasi. Iya, sudah lengkap formasinya. Bagaimana ini nanti? Kalau saya pribadi melihatnya bahwa kondisi hasil pemilu tahun 2019 itu tidak bisa diabaikan. Artinya faktor Jokowi itu sangat besar dalam kemenangannya. Nah, cuma dilihat lagi. Problemnya adalah apakah ini faktor Jokowi atau faktor PDIP? Nah, kalau hari ini kondisi Prabowo kalau dianggap ini kalau kemenangan di masyarakat Jawa di Sumsel ini karena faktor Jokowi, bisa jadi tingkat keterpilihan Prabowo akan naik, lebih mengungguli Ganjar. Tapi apabila jika faktor PDIP, maka bisa dipastikan preferensi politik masyarakat Jawa yang ada di Sumatera Selatan ini akan lebih kepada Ganjar karena dikuatkan oleh Mahfud MD, gitu. Karena apalagi kemarin sampai hari ini isu politik dinasti, terus kemudian Gibran juga melangkah menjadi wapres juga bukan atas restu PDIP gitu ya. Nah, ini akan mengubah konstelasi preferensi pemilihan masyarakat itu sendiri. Nah, tinggal nanti kita lihat apakah faktor PDIP atau faktor figur Kalau faktor Jokowi ini atau faktor Jokowinya. Kalau saya melihat latar belakang masyarakat Jawa di Sumsel
kita ini akan bicara tentang sejarah juga Iya. dalam menentukan preferensi ini. Kalau kita lihat bahwa masyarakat Jawa yang masuk ke Sumsel ini, apalagi yang di daerah-daerah seperti di Banyuasin, di Mubah, di Muaratara, kemudian di Musirawas, Iya. itu posisi transmigrasinya itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama itu transmigrasi kolonial. Ya. Yang kedua di masa Orde Baru. Nah, di mana kebanyakan ini yang trans ini di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, wilayah pesisir selatan, di mana preferensinya banyak Keabangan berarti. abangan. Mungkin dijelaskan maksud abangan ini apa mungkin? Abangan itu gini, kalau abangan itu adalah bahasa di masyarakat ya, sebenarnya bukan definisi baku. Iya. Abangan ini kalau di Jawa itu ada mengkategorikan itu ada, oh ini ada Islam abangan, ini ada Islam hijau. Ya. Kalau Islam abangan itu adalah preferensi masyarakat Islam yang lebih dekat kepada tradisi-tradisi kejawaan. Sehingga mereka paham marhen dan sebagainya. Dia lebih pada lebih condong kepada itu kebudayaan dan sebagainya. Terus kemudian kalau yang masyarakat hijau, Islam hijau itu lebih pada kelompok pesantren, terus masyarakat yang di mana yang didominasi itu di situ kelompok Islamnya kebanyakan diwarnai oleh kultur pesantren. Di 2019 mungkin kelompok abangan cukup mendominasi ya kalau melihat sejarah juga. Iya. Di 2024 ini bagaimana kondisinya? Apakah ada perputaran balik juga dominasi masyarakat Jawa di Sumatera Selatan? Saya kira kalau kita bicara tentang kelompok abangan yang dalam artian ya, mungkin akan masih menjadi faktor ya. Karena itu kan sudah menjadi semakin ideologi lah gitu. Nah ini akan bisa bergeser karena sejalan dengan kondisi masyarakatnya, intelektual masyarakatnya sekarang kan sudah maju. Artinya berbagai referensi itu bisa didapat dari mana saja, informasi bisa diperoleh dari mana saja. Bahkan mungkin apakah yang abang ini akan menyeberang ke hijau? Mungkin, karena apa? Di 10 tahun terakhir ini Pak, kalau bisa perkembangan masyarakat dunia pesantren ini kan sudah semakin bagus trennya. Iya, bagus. Tidak terkecuali itu juga di Sumatera Selatan. Even itu juga di masyarakat Jawa. Nah itu juga nanti akan berdampak kepada yang Pak Rahmat tadi bilang, apakah kelompok abangan ini akan masih mendominasi? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung nanti bagaimana pergerakan sosialisasi dari masing-masing ini. Yang jelas saya lihat ulama-ulama ya di Sumatera Selatan ini, khususnya yang dari Jawa, sudah mulai pengaruhnya, sudah berdampaknya sudah signifikan pengaruhnya. Itu bisa saya lihat ketika saya mengikuti dan mendapatkan beberapa undangan ya dari masyarakat itu. Mereka itu ada kegiatan semacam sholawatan itu hampir setiap bulan sekali, dan itu berganti-ganti di satu kecamatan satu ke kecamatan yang lain, itu di Banyuasin. Jadi kalau saya lihat kemungkinan akan ada pergerakan, ada perubahan dari situ. Kenapa? Dari abangan ke hijauan ini ya? Iya, abang ke hijauan. Karena proses
dakwah-dakwah yang dijalankan oleh kawan-kawan itu efektif berjalan. Dan itu karena memang masyarakat Jawa yang abangan memang ya orang Islam, artinya lebih dekat kepada kultur, itu sangat mungkin diterima dan mudah masuk kepada mereka. Terkecuali yang tanda kutip yang agak ekstrim kanan gitu ya. Ekstrim kanan ini agak sulit diterima. Posisi Pujakusuma sendiri di secara politik itu ikut juga atau di mana sih posisinya? Kalau kita ngomong bahwa apakah Pujakusuma berpolitik secara organisasi kami tidak memiliki aliansi Pak dengan partai politik manapun. Tapi memang masyarakatnya ini kan memiliki preferensi politik dan itu juga harus kita akomodir. Nah, akan kemanakah preferensi politik itu? Akhirnya tugas kami di pengurus Pujakusuma, khususnya saya yang kemarin diberikan amanah oleh Ketua Umum Pujakusuma Sumsel, yaitu Ketua Pujakusuma Sumsel, Pak Moyo, Pak Moyo ya. Pak Moyo, bahwa tugas kami adalah menampung mau kemana nih suara masyarakat Jawa ini diarahkan. Itu. Nah, agar apa? Suara-suara yang masyarakat Jawa ini tidak tanda kutip muspro, sia-sia. Jadi kami akan mencoba untuk melakukan mengakomodir aspirasi masyarakat Jawa di Sumatera Selatan ini mau mengarah kemana. Tugas kami adalah menjembatani. Jadi ke masing-masing paslon, ini loh yang dibutuhkan masyarakat Pujakusuma, bisa enggak capres A, B, C ini mengakomodir kebutuhan kami dari sisi program-program. Dari situ. Nah, setelah itu maka nanti kami akan kembali ke masyarakat Pujakusuma khususnya untuk menyampaikan ini loh program yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat. Kira-kira mana yang sekiranya... Tapi tidak mengarahkan kan? Kami tidak mengarahkan. Jadi makanya nanti kami posisinya adalah menyerap aspirasi masyarakat ini seperti apa. Nah, terus kemudian kita akan mencoba untuk berkomunikasi kepada masing-masing kandidat. Nah, tinggal nanti kita akan bicara kepada masyarakat ini. Kira-kira program capres A, B, C ini seperti ini. Jadi kita akan preferensinya kemana? Pujakusuma ada nggak yang deketin calon-calon politik ini? Pasti ada. Cuman saya tidak bisa namanya menyampaikan. Ya, pertanyaan saya ada atau tidak? Sudah ada. Ya, sudah ada melakukan pendekatan. Bahkan jauh-jauh hari sebelum proses tahapan pemilu ini dilaksanakan sudah. Bahkan mungkin setahun yang lalu sudah mulai melakukan komunikasi di level kadang pagelaran budaya, terus kemudian ya semacam sosialisasi lah, pengenalan kandidat sudah ada. Sikapnya seperti apa? Sampai hari ini kami menerima semuanya kandidat yang kemarin ya Pak ya, kandidat yang mencoba untuk mengenalkan diri komunikasi. Karena kami tidak bisa ya Pak ya memilih si A mengabaikan si B atau nggak bisa, karena ini buka ruang semua. Iya, semuanya kita akomodir ruangnya, tinggal kemarin tuh preferensinya kemana. Nah, bahkan hasil survei hasil polling yang dilakukan oleh Rumah Citra kemarin kan sudah jelas preferensinya seperti apa. Nah, kemungkinan itulah hasil dari sosialisasi yang kandidat-kandidat itu ke masyarakat
Pujakusuma. Tinggal nanti setelah ini bagaimana, mau kemana preferensinya. Karena sekali lagi kepentingan ini adalah tidak hanya kegiatan 5 tahunan ya Pak ya. Harapannya 30% dari 8,6 juta itu besar. 2,6 juta. Ini akan menjadi faktor kunci kemenangan. Harusnya ini akan angka yang sebesar ini harusnya menjadikan perhatian khusus. Sampai hari ini dari kacamata Pujakusuma siapa yang melekat? Saya tidak pada kapasitas, Pak. Tidak pada kapasitas untuk ngomong itu. Enggak, atau yang seperti yang mendekatin hati orang-orang Pujakusuma itu siapa? Sampai saat ini sih kalau saya lihat preferensinya itu berdasarkan survei. Saya sekali lagi ngomongin data, Pak. Berdasarkan survei dari ketiga kandidat itu, yang paling dominan adalah Ganjar dan Prabowo. Ya dari dua itu yang sudah melakukan sosialisasi lah segala macam. Bahkan Pak Mahfud MD sekalipun beliau ini adalah bagian dari Dewan Penasehat lah di Pujakusuma. Tapi ya itu juga tidak terus kemudian bisa mengkapitalisasi dukungan masyarakat Pujakusuma. Tinggal sekali lagi nanti preferensinya mau kemana gitu Pak. Memang sekali lagi keberadaan aliansi masyarakat Pujakusuma ini adalah kepanjangan tangan dari masyarakat ini terkait dengan aspirasi-aspirasi yang diinginkan itu seperti apa dan bagaimana dengan program-program yang disampaikan oleh masing-masing capres, mana yang relevan akan kita terima di masyarakat Pujakusuma di Sumsel ini. Karena sekali lagi Pak, mungkin ini perlu juga diketahui bahwa memang kondisi masyarakat Pujakusuma kalau dibanding mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu keadaannya sudah jauh berbeda. Sekarang sudah maju, tapi memang sekali lagi masih banyak PR di kondisi-kondisi masyarakat khususnya yang ada di pedalaman terkait infrastruktur, pendidikan, perekonomian, semuanya memerlukan perhatian. Nah, inilah menjadi PR kami dari pengurus Pujakusuma untuk jangan sampai suara 5 tahunan ini menjadi sia-sia dan hanya dimanfaatkan kepentingan sesaat tanpa memiliki feedback yang untuk kesejahteraan masyarakat. Betul, harapannya di situ. Oke, baik. Bincang-bincang kita bersama Mas Lili Agus Purwanto. Mas Lili Agus Purwanto dari Aliansi Pujakusuma Sumatera Selatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.